Ya, 2 pekan sudah 58 ex-pegawai KPK memulai kegiatan baru pasca dipecat dari KPK 30 September 2021. Ada yang memulai dengan membuka usaha, namun ada juga yang berkeinginan untuk membentuk partai politik. Lantas seperti apa perjuangan anti korupsi yang dilakukan pasca dipecat? Bagaimana pula kejelasan sikap ex-pegawai KPK terhadap tawaran Kapolri untuk menjadi ASN di Korps Bayangkara? Malam ini akan saya bahas bersama 3 narasumber yang bergabung melalui Zoom. Ada Rasa Mala Aritonang, mantan pegawai KPK, Yudi Purnomo, mantan pegawai KPK, dan Zainal Arifin Mokhtar, peneliti senior dari Pukat UGM. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Mbak. Saya mau langsung bertanya ke Pak Rasa Mala yang idenya paling terbaru begitu ya. Pak Rasa Mala, kita tahu mantan pegawai KPK ini memutuskan bermacam cara untuk berkegiatan. Nah, Pak Rasa Mala ini mewacanakan membentuk partai politik. Mengapa kemudian berpikir untuk membentuk partai politik? Apa tujuan ke depannya? Ya, jadi begini, Mbak. Pertama saya mau tegaskan bahwa diskusi-diskusi soal politik, bagaimana membangun satu sistem politik yang lebih bagus, baik, satu sistem politik yang lebih bersih, lebih berintegritas sudah dilakukan diskusi jauh-jauh hari. Tetapi bahwa hari ini ada gagasan untuk lebih mengkonkretkan atau lebih menggagas adanya satu mengkerucut ke bagaimana kita membuat satu partai politik sebagai satu kendaraan strategis untuk mendorong kebijakan-kebijakan yang mendukung pemberantasan korupsi, mendukung upaya menjamin hak asasi manusia, untuk mendukung perlindungan terhadap lingkungan hidup, itu mulai didiskusikan pasca adanya TWK oleh beberapa teman. Saya mau tegaskan yang kedua bahwa gagasan ini adalah gagasan yang lahir dari personal-personal. Jadi tidak semua teman-teman di 57 itu ambil bagian di dalam gagasan ini. Hanya 4 orang ini diskusi dengan 4 orang, ada saya, ada Pak Hotman, ada Lakson, Indito, juga ada Nova. Kami berempat diskusi dan kemudian mulai masuk pada satu diskursus yang lebih jauh. Kayaknya kita perlu deh untuk mulai menggulirkan diskusi soal itu. Kenapa? Karena menurut hemat kami, partai politik adalah bagian dari ruang-ruang yang strategis untuk bisa masuk lebih jauh mempengaruhi kebijakan yang dampaknya lebih luas. Jadi kalau kita mau bicara bagaimana kita punya pemberantasan korupsi lebih kuat, bagaimana perlindungan hak asasi manusia lebih kuat, perlindungan terhadap lingkungan hidup lebih kuat, maka sebenarnya itu bisa dilakukan lewat kendaraan partai politik. Nah, apa yang kita saksikan sekarang, partai politik menurut hemat kami masih banyak dikritisi, itu kan citra di publik. Masih banyak soal partai politik. Nah, bagaimana memperbaiki ini, memperbaiki tata kelolanya, membuat sistem di dalam kepartaian yang lebih terbuka, lebih demokratis, sehingga outputnya kita bisa dapat kualitas demokrasi yang lebih baik. Pada akhirnya kita juga dapat kualitas pemberantasan korupsi yang lebih baik juga. Itu sebenarnya sebagai sebuah gagasan dulu gitu. Jadi sebenarnya yang coba digulirkan ini gagasannya dulu, dan kita sebenarnya tidak mau buru-buru melangkah masuk ke dalam politik, artinya ke dalam pragmatisme politik begitu, soal mau pilihannya masuk partai mana, bukan itu dulu yang mau kita bawa nih ke depan publik, tapi diskursusnya dulu yang kita mau bangun. Itu Mbak Eva. Oke, bahkan tapi namanya sudah ada begitu ya Pak Rasa Mala ya, Partai Serikat Pembebasan. Kalau kemudian tadi Pak Rasa Mala katakan ini ide dari 4 orang dan ingin melakukan diskursus. Nah, bagaimana sejauh ini tanggapan dari kawan-kawan di IM57 Plus ini? Ya, ide itu kan memang datang dari 4 orang dan itu memang juga kita kan selalu komunikasi ini dengan teman-teman di 57. Nah, teman-teman tentu kan membuka diri saja kalau memang ada personal-personal yang berpikir tentang perubahan dan ada cara-cara yang memang layak untuk diperjuangkan, itu kan fine-fine saja gitu. Secara kolektif melihat bahwa ada personal yang punya pilihan-pilihan lain, itu oke-oke aja. Nah, apa yang saya mau sampaikan adalah nama partai itu sebenarnya muncul dari gini, kan ini ada pertanyaan, terus apa dong nama partai? Ya kalau saya punya kesempatan untuk bisa mendirikan partai, kalau saya punya kesempatan, saya mau bawa namanya Partai Serikat Pembebasan, karena itu punya makna yang mendalam soal bagaimana gerakan kolektif dalam pengertian serikat
kebersamaan mendorong satu perubahan dan pembebasan dari soal korupsi, pembebasan dari praktek-praktek korupsi, pembebasan dari praktek pelanggaran HAM, pembebasan dari buruknya penanganan lingkungan hidup dan seterusnya. Jadi konsep berpikirnya itu, sehingga itu muncul gagasan itu. Tapi itu kan pertanyaan pada saya, kalau mau dibikin nanti apa kira-kira namanya, ya kira-kira itulah yang ada di gambaran saya. Tapi itu bukan artinya bahwa kita mau masuk pragmatisme politik. Kita lagi gagas sekarang adalah membawa diskursus ini kepada publik, dan saya melihat bahwa semua kita, mungkin di luar saya lebih banyak lagi orang yang punya kepentingan untuk melihat adanya satu partai politik yang lebih baik daripada sekarang. Itu sih konsep dan gagasan. Oke. Kalau gitu kita langsung saja tanyakan ke Pak Yudi mungkin ya tanggapannya soal gagasan yang dimunculkan oleh Pak Rasa Mala dan 3 orang rekan 57 yang lain. Nah, Pak Yudi gimana? Kira-kira gagasan ini menarik dan apakah nantinya kalau memang benar-benar terwujud partai politik, entah itu namanya, entah itu Partai Serikat Pembebasan, apakah akan juga bergabung atau bagaimana? Ya, pertama yang jelas Bang Mala itu kan juga sudah menyampaikan kepada kami ya, bahwa beliau punya ide untuk memperbaiki kondisi perpolitikan di Indonesia. Kita tahu korupsi merajalela. Yang pertama, apalagi kan kita juga kan paham jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, bahwa ide ini tentu kita perlu respon dengan positif ya, bahwa ada orang pikiran sejauh itu bahwa mengubah Indonesia tentu kita harus mengubah arah politik. Namun sampai saat ini saya sendiri secara pribadi saya belum memikirkan ke dunia politik karena harus ada yang mengawal upaya-upaya hukum terhadap pimpinan KPK yang memberhentikan kami secara sepihak. Kemudian yang kedua, saya memilih di jalur profesional karena memang pekerjaan saya dulu kan sebagai seorang investigator. Artinya bahwa kami sebenarnya sudah sepakat bahwa apapun jalan yang akan kami ambil nanti, itu kami akan berembuk bersama-sama. Termasuk juga sampai saat ini kan kami sedang menunggu pertemuan kedua dengan pihak kepolisian setelah kemarin kami telah bertemu dalam pertemuan yang pertama. Seperti itu, Mbak. Oke, artinya porsi dari masing-masing IM57 ini punya porsinya masing-masing begitu ya, punya jalannya masing-masing, kurang lebih seperti itu, dan berjuang dengan caranya masing-masing. Seperti itu ya, Mas Yudi? Ya, tapi satu hal yang pasti bahwa kami semua sepakat untuk menunggu dulu ya, baik dari Pak Kapolri kan itu sudah berpidato yang akan merekrut kami. Nah, sehingga kami akan melihat terlebih dahulu yang nanti akan disampaikan oleh pihak kepolisian. Tapi kami pun juga merespons positif. Ya, buktinya adalah kami datang ya ketika diundang oleh kepolisian, dan di sana secara singkat ya kepolisian menjelaskan mengenai apa akan mereka lakukan, walaupun belum banyak disampaikan. Tetapi tidaknya nanti ketika pertemuan berikutnya, ketika proses yang dilakukan oleh kepolisian kepada beberapa instansi, karena memang ada irisan dengan instansi lain, misalnya BKN dan Kemenpan RB itu sudah selesai dan temanya pun sudah jadi, tentu kami akan dipanggil lagi untuk kemudian kami akan memutuskan seperti apa. Tapi yang jelas saya juga secara pribadi juga saya belum melakukan kegiatan apapun ya. Tahapnya ya adalah tadi gitu kan, menghormati Pak Kapolri yang memberikan jalan keluar ketika pimpinan KPK sendiri itu malah seharusnya memperjuangkan kami, malah memperjuangkan kami. Oke, artinya komunikasinya sudah cukup intens begitu ya dengan pihak kepolisian? Ya, kami sudah ada berkomunikasi secara formal kan sudah. Artinya kan memang antara pihak kepolisian dan pihak kami pun juga sudah paling ada respon lah. Tinggal nanti kita di titik akhirnya itu seperti apa, karena memang tentang kendali dari proses itu kan itu ada dari kepolisian yang akan merekrut kami. Jadi kami masih pasif untuk menunggu ada pertemuan selanjutnya. Tapi kami berharap bahwa tidak lama-lama ya, bahwa mungkin
nanti siapa tahu di akhir Oktober sudah ada suatu sudah selesai semua proses yang dilakukan oleh kepolisian baik internal maupun dengan pihak lembaga-lembaga di pemerintahan lainnya. Oke, Pak Yudi, saya ingin pertegas dulu. Tadi Pak Yudi mengatakan kita semua, artinya apabila kemudian dicapai kata sepakat dengan pihak kepolisian ini, semuanya akan bergabung dengan pihak kepolisian. Bisa disimpulkan kita seperti itu. Menunggu hasil skemanya, Pak. Oke. Oke. Jadi bukan nanti akan bergabung semuanya, tidak, tapi kita melihat skema dari kepolisian seperti apa. Jadi, kalaupun nanti ada yang tidak memilih, itu adalah sebuah keputusan yang harus kita hormati masing-masing. Termasuk jika nanti pun ada yang memilih. Seperti itu. Tapi kita sepakat untuk menunggu sampai sejauh mana yang nanti akhirnya itu disampaikan oleh kepolisian kepada kita, Mbak. Oke. Kemarin kita ada beberapa yang kita garis bawahi. Pertama, bahwa kita nanti akan fokus di misalnya proyek strategis nasional, pemulihan ekonomi, kan, atau dana COVID dan sebagainya. Sesuai dengan kompetensi yang kami miliki. Oke, saya ingin minta komentar dari atau pendapat dari Bang Uceng melihat porsi dari masing-masing bagian dari 57 orang ini, ada yang kemudian melanjutkan diskusi dengan pihak kepolisian dan ada juga yang punya diskursus untuk membentuk partai politik. Nah, persepsi Anda bagaimana, Bang Uceng? Tapi ditahan dulu jawabannya, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Iya, kami lanjutkan dialog hari ini. Bang Uceng, saya minta komentar Anda melihat jalan masing-masing atau siasat masing-masing yang dilakukan dari 57 mantan pegawai KPK ini. Iya, Mbak Eva, teman sekalian, saya pikir beginilah ya. 57 orang ini kan adalah individu-individu yang mereka disatukan dengan satu cita-cita yang sama sebenarnya, yaitu cita-cita pemberantasan korupsi. Sehingga apapun pilihannya, ya, mau bikin partai, mau kemudian jualan nasi goreng, mau jualan kopi, menurut saya nilai anti korupsinya tetap ada. Pilihan jualan nasi goreng sebenarnya ada semangat korupsinya di situ. Pilihan jual kopi pun ada semangat di situ. Jadi saya mengatakan 57 itu adalah individu kemudian disatukan dengan cita-cita yang sama. Karena disatukan dengan cita-cita yang sama, bayangan saya 57 ini sangat mudah untuk melebur kembali. Sepanjang tawaran cita-cita pemberantasan korupsi jelas. Nah, itu barangkali tadi saya dengar pandangan Mas Yudi ketika mengatakan bahwa kami 57 ini masih menunggu seperti apa tawaran konsep konstruksi yang akan ditawarkan oleh kepolisian. Kalau misalnya yang ditawarkan kepolisian itu adalah melanjutkan cita-cita pemberantasan korupsi yang sudah mereka miliki, semangat yang mereka miliki, kapasitas yang mereka miliki selama ini, menurut saya mudah kemudian untuk menyatukan kembali 57 itu. Tapi kalau memang tawaran itu tidak terlalu menarik atau gagal kemudian mendapatkan satu bahasanya mereka, satu cita-citanya mereka, saya pikir besar kemungkinan mereka kemudian tidak akan satu suara. Mungkin tetap saja Bang Mala akan lanjut ke partai politiknya, lalu kemudian Mas Yudi barangkali melakukan apa, Bang Otman dengan kopinya, lalu kemudian Tigor dengan nasi gorengnya, apapun itu. Tetapi itu yang menurut saya yang harusnya kita pikirkan, yaitu satu, bagaimana menyalurkan semangat pemberantasan korupsi ini yang sebenarnya mereka miliki, diakui, tapi kemudian dibuang oleh negara kan melalui sebuah proses yang kita semua tahu proses itu ancur-ancuran gitu ya, untuk tidak mengatakan brengsek gitu. Siapa yang mengatakan bukan saya, ya. Yang mengatakan itu adalah ombudsman, yang mengatakan itu adalah Komnas, yang itu merupakan lembaga negara yang punya kapasitas dan punya otoritas untuk menyampaikan pandangan-pandangan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya percaya begini ya. Saya percaya teman-teman ini punya integritas. Jadi kalau selain semangat anti korupsi, punya integritas. Nah, saya sih kepikiran bahwa semangat integritas ini kan
harusnya tetap ada dimanapun mereka berada. Mau menjadi anggota parpol, semangat integritasnya pasti harusnya tetap ada. Mau menjadi pembuat kue, semangat itu harusnya tetap ada. Mau menjadi penjual kopi, semangatnya harusnya tetap ada. Nah, bahkan ketika mereka bawa masuk dalam sebuah proses PNS Polri pun, saya pikir semangat itu ada. Nah, ini adalah dengan saya bagaimana mengelola itu. Sayang, ada semangat besar, integritas yang besar, kekuatan yang besar, itu kemudian tidak dikelola. Betul. Itu kenapa saya kemudian berpikir bahwa memang bagus sekali kalau misalnya kepolisian membuka lahan itu. Kenapa kepolisian penting untuk membuka lahan itu? Ini bukan hanya sekedar soal menyelamatkan wajah presiden, menyelamatkan 57 orang. Saya tidak mengatakan itu. Yang ingin saya katakan adalah kita buka kembali Undang-Undang KPK. Di Undang-Undang KPK itu ada kewajiban KPK sebenarnya untuk menjadi trigger mekanisme untuk pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan. Dan kalau misalnya kepolisian mengambil orang-orang KPK yang tadi saya bilang punya cita-cita, punya integritas, dan lain-lain sebagainya, saya pikir ini adalah bentuk pasif dari sebuah trigger mekanisme yang bisa terjadi. Anda bisa bayangkan 57 orang kemudian dipindahkan di kepolisian, lalu kemudian akan mewarnai kepolisian dengan semangat pemberantasan korupsi, kinerja pemberantasan korupsi, dan integritas dalam pemberantasan korupsi. Ya. Nah, yang kedua ini menurut saya ini penting. Ya, penting dalam artian apa? Harusnya difasilitasi. Saya percaya sih sebenarnya kepolisian punya itikat ke arah sana ya. Karena tadi disampaikan Mas Yudi sudah ada pertemuan beberapa kali dan ya kalau memang disalurkan, menurut saya akan sangat baik. Yang ketiga, saya mau bilang begini. Mereka ini kan, tadi saya sudah katakan individu, yang punya pilihan masing-masing berdasarkan problem yang dia lihat langsung. Bang Mala, saya yakin, karena melihat secara langsung bagaimana banalnya pelaku politik, ya, menerabas KPK, lalu kemudian memutilasi kewenangan KPK, lalu kemudian melucuti administrasi KPK, lalu kemudian merusak birokrasi KPK. Ya, pilihan itu menurut saya adalah pilihan-pilihan rasional. Jika mengatakan bahwa partai politik yang ngerjain kita, maka satu-satunya cara untuk bisa menyelesaikan problem itu ya kembali ke pangkal soal partai politik itu. Ya. Dan saya pikir apa yang dipikirkan oleh Mala dan teman-teman tadi berempat menurut saya menjadi make sense. Nah, pada saat yang sama, individu ini kan juga punya problemnya masing-masing. Ada problem di mana mereka harus menyelamatkan juga keluarganya barangkali, harus bekerja, harus mencari nafkah, bahkan harus menyalurkan hobi barangkali. Ya, bagaimanapun orang semua punya hobi, meracik kopi dan lain sebagainya kan perlu disalurkan. Nah, di titik itu menurut saya pentingnya kita melihat persis yang saya di awal tadi katakan, 57 ini adalah individu, tapi mereka diikat oleh semangat yang sama. Oke, kalau kemudian melihat begitu pentingnya integritas dan juga tentunya soliditas dari 57 orang ini, sejauh mana kemudian diskusi yang dilakukan dengan pihak kepolisian nantinya akan mengganggu soliditas ataupun juga integritas ini gitu. Kalau nantinya keputusannya itu diterima secara berbeda-beda misalnya di dalam 57 orang ini, Bang Uceng. Tadi saya sudah bilang ya bahwa panjang bingkai integritas, cita-cita itu dibuka keran salurannya, menurut saya sangat mungkin 57 itu akan solid. Sangat mungkin ya, sepanjang kerannya itu dibuka. Saya membayangkan begini Mbak Eva, saya ingat betul idenya Pak Tito sekitar 2017, 2017 akhir 2018 yang awal yang lalu ya, ketika dia mau membuat yang namanya Densus Pemberantasan Korupsi. Jadi ada detasemen khusus dibuat oleh Kapolri, isinya adalah penyidik, tim pendukung, ya, administrasi dan lain-lain sebagainya, yang itu akan bekerja dalam lakukan upaya percepatan pemberantasan korupsi. Nah, saya pikir ide itu kan belum mati sebenarnya, dan ide itu seharusnya bisa direplikasi, ya, bisa dilahirkan kembali. Nah, kalau itu dilakukan, menurut saya ini kesan saya sementara ya, saya bukan masuk dari 57, tapi kesan saya
sepanjang teman-teman itu digabungkan kembali dengan cita-cita yang sama, lalu kemudian diberikan kendaraan yang kuat untuk itu, tetap bisa mempertahankan integritas dan bisa melaksanakan kerja-kerja secara efektif, saya sih yakin mereka akan solid. Oke, oke, Pak Yudi, apakah kemudian diskusi yang dilakukan dengan pihak kepolisian itu kurang lebih masuk poin-poin yang tadi disampaikan Bang Uceng soal bagaimana kemudian semangat untuk pemberantasan korupsi ini bisa dilanjutkan nantinya di kepolisian? Ya, sebenarnya itu semua sudah tersirat di pidatonya Pak Kapolri, Mbak ya. Sudah sangat-sangat jelas. Sekarang yang kami ingin jelas lagi adalah teknisnya itu seperti apa. Nah, itu yang belum sampai ke titik itu gitu Mbak. Dan nantinya kami bahwa benar dari pidato Pak Kapolri kemudian teknisnya itu sama. Kemudian juga tadi benar dikatakan Bang Uceng bahwa kami ini kan ingin atas korupsi, kemudian kami masih ingin bersama, apalagi 57 orang ini itu adalah kayak kutip kayak KPK kecil di situ. Itu pejabat strukturalnya ada dari level deputi sampai kabak, fungsional, administrasi. Mulai dari proses pengaduan masyarakat dan penyidikan itu ada. Surveillance-nya ada, analis datanya ada, tim komunikasi ada, humas ada. Artinya 57 ini sebenarnya ada kekuatan lengkap gitu. Sehingga kata Bang Uceng gitu kan, apa namanya ketika nanti di satu tempat itu sudah lengkap semua ilmunya dan di situ kan juga sudah kapasitasnya sudah jelas. Pengalamannya menangani kasus korupsi besar, pendidikannya luar negeri, belum sertifikasi ada anti korupsi dan lain sebagainya. Ya, memang sekarang bagi kami bahwa ide-ide kami bahwa pertama ingin memberantas korupsi, kemudian yang kedua diberikan keleluasan dan sebagainya, ya kami menganggap bahwa kepolisian dengan apa yang kami inginkan tersebut itu bisa diakomodir gitu. Nah makanya nanti ini ya seperti kayak misalnya kita bekerja tempat lain gitu ya, tentu kan kita harus melihat bagaimana offering seperti apa dan kami pun juga tentu keinginan kami seperti apa dan sebagainya. Jadi tapi sekali lagi bahwa ketika Kapolri ingin merekrut kami gitu kan, ya di situ kami melihat ada suatu titik bahwa memang Kapolri itu melihat 56 orang ini dari jejaknya. Ya, artinya bahwa hasil tes TWK kemarin itu kan tentu bisa kita pertanyakan hasilnya seperti apa. Begitu, Mbak. Oke, Pak Mala, Anda melihatnya bagaimana? Apakah kemudian nanti jika hal-hal yang kemudian diinginkan diakomodir oleh Polri, nampaknya tidak perlu lagi nih bicara soal masalah politik? Ya, saya kira begini, mesti komit lah. Pertama gini, apa yang dilakukan di kepolisian kita harus menghormati dan menghargai. Itu udah pasti, itu komitmen kita. Jadi kita memberi ruang kepada pihak kepolisian untuk mematangkan konsepnya, mematangkan rencananya, untuk kemudian menyampaikan kepada kami. Dan dalam momentum itu nanti kami harusnya ada ruang untuk mempertimbangkannya dengan baik. Itu harus dikasih ruangnya. Kriterianya menurut saya ada 3. Kalau ini dianggap sebagai penyelesaian dari pemerintah, misalnya, maka mestinya menurut saya ini selalu terhubung dengan apa yang direkomendasikan oleh Ombudsman dan Komnas HAM. Jangan lupa apa yang direalisasikan, kalaupun dianggap kebijakan dari Pak Kapolri adalah bagian dari penyelesaian itu, maka itu ada hanya satu bagian dari penyelesaian dari rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman. Masih ada catatan lain yang sebenarnya masih perlu untuk diperhatikan di evaluasi ke depan. Apa itu? Memperbaiki sistem TWK misalnya. Kedua, kekeliruan yang dilakukan kemarin bisa oleh KPK itu mesti dilakukan evaluasi juga. Karena salah satu catatannya adalah pembinaan. Nah, itu menurut saya mesti didiskusikan juga lebih jauh. Yang kedua, kalau penyelesaian ini mau rencana yang dibangun ini mestinya juga terhubung bahwa kalaupun alih status ini dilakukan kepolisian, maka desain atau tujuannya mesti tetap embedded, melekat dengan isu pemberantasan korupsi. Itu nggak bisa dipinggirkan. Jadi misi pemberantasan korupsi harus tetap melekat pada desain dan rencana yang mau dibuat itu. Yang ketiga, rencana tersebut harusnya ditujukan untuk memulihkan dan merehabilitasi nama baik dan hak-hak dari pegawai
KPK yang 57 itu. Sehingga kalau kita pahami itu konstruksinya sebagai pemulihan hak, maka si pemegang hak juga tetap punya ruang untuk mempertimbangkan yang tadi saya awal sampaikan. Tetap diberi kebebasan untuk memilih haknya atau tidak. Tapi saya punya keyakinan bahwa kalau apa yang 2 poin tadi disampaikan itu cukup strategis, itu cukup baik, tentu teman-teman bisa mempertimbangkan untuk mengambil. Tapi kalau tidak, mungkin itu nanti bisa didiskusikan lebih jauh dengan tim di kepolisian. Tapi saya yakin di kepolisian punya itikat baik untuk itu. Kriteria-kriteria tadi yang saya sebutkan mudah-mudahan bisa diakomodasi di dalam rencana yang disusun oleh tim di kepolisian. Itu kalau kita ngelihatnya. Jadi kita menghargai betul, kita punya komitmen, kita kasih ruang sementara untuk menyusun rencana itu dan mematangkannya. Gitu. Soal bagaimana politiknya ke depan, itu kan ini sebuah gagasan. Saya kembali lagi, gagasan ini diskursus yang strategis buat publik. Maksudnya yang tadi sudah sampaikan, bahwa apa yang kita saksikan peristiwa-peristiwa ini tidak bisa dipisahkan dari bagaimana peran partai politik, bagaimana peran kekuasaan ada di belakang itu. Politik itu kan bagian determinan daripada hukum, dari penegakan hukum. Saya mesti bilang, bolak-balik saya bilang, penegakan hukum tanpa dukungan kekuasaan itu jelas macam kertas lah. Jadi gagasan bahwa kita harus masuk menginfiltrasi pusat kekuasaan lewat partai politik itu adalah bagian dari yang strategis, dan itu harusnya jadi concern kita semua. Karena sebenarnya kepentingan kita titipkan pada partai politik untuk kemudian menentukan kebijakan-kebijakan masa depan kita, termasuk masa depan pemberantasan korupsi, masa depan pemenuhan jaminan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap lingkungan hidup, dan seterusnya. Jadi ini diskursus semua orang, ini yang sebenarnya mau coba kami bawa ini ke publik, bahwa gagasannya mendirikan partai yang bersih dan seterusnya, atau dibalik, bagaimana mendorong partai yang sekarang ada untuk lebih bersih, berintegritas, akuntabel, itu isunya sebenarnya yang lagi dibawa, dan mestinya ini bisa jadi diskusi yang lebih luas. Oke, dan pertanyaannya sebetulnya seberapa serius sebetulnya untuk mewujudkan diskursus itu kalau begitu, Pak Mala? Saya melihat sekarang udah mulai, kan di luar juga sudah mulai diskusi soal itu. Bahwa ada tawaran dari partai politik, 1-2 menawarkan, saya nggak mau masuk lebih jauh dari situ, tapi mengajak, ayo kita diskusikan soal bagaimana memperbaiki partai politik sekarang yang banyak disoroti oleh masyarakat misalnya. Nah, itu sebenarnya yang coba dicoba didorong oleh teman-teman 4 orang ini dengan gagasan itu. Dan ini udah mulai jalan kan, mulai ada diskusi-diskusi, kita mulai diajak, bisa dipanggil. Saya juga kemarin bilang gagasan itu bisa nggak sih ketemu sama tokoh-tokoh bangsa yang punya pandangan luas gitu kan, punya visi besar soal kenegaraan dan punya concern soal pemberantasan korupsi. Mungkin kita bisa minta juga perspektif nasihatnya untuk melihat bagaimana kemudian kita bisa memperbaiki problem yang sekarang ada di hadapan kita. Problemnya ada di hadapan kita sekarang ini. Itu, Mbak Eva. Oke. Sekarang saya ke Bang Uceng. Bang Uceng, menurut Anda yang mungkin lebih realistis begitu ya untuk mewujudkan cita-cita pemberantasan korupsi lewat politik ataupun juga masuk ke bagian dari Bayangkara. Menurut Anda yang lebih realistis yang mana? Dan juga tadi kan sempat Pak Mala sebutkan masalah rekomendasi dari Komnas HAM dan juga Ombudsman. Seberapa perlu sebetulnya publik ini masih menunggu reaksi dari Presiden terhadap rekomendasi-rekomendasi itu, Bang Uceng? Iya, saya pikir kan ini adalah satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Jadi tindakan Presiden yang merestui tindakan Kapolri itu diambil pasti punya korelasi dengan temuan Ombudsman, lalu kemudian temuan temuan Komnas HAM. Itu pasti. Karena kalau tidak ada temuan Komnas HAM, tidak ada temuan Ombudsman, lalu kemudian tidak ada proses yang bermasalah, saya pikir tidak akan terjadi tuh terobosan yang dilakukan oleh Kapolri dengan izin Presiden. Makanya kenapa kemudian memang kita harus memberikan porsi pada semua secara tempatnya itu secara pas, dan kita lihat misalnya keinginan kepolisian yang direstui oleh Presiden sedikit banyak nantinya, ya saya tidak akan mengatakan pasti selesai, tapi sedikit banyak nanti akan menyelesaikan proses 57 orang itu. Tetapi bagaimana dengan temuan TWK-nya sendiri? Karena TWK-nya itu sendiri punya masalah besar. Ya. Bagaimana dengan tindakan di dalam TWK yang dilakukan oleh KPK? Penuh dengan pelanggaran administrasi dan penuh dengan pelanggaran kasasi. Nah itu kan harusnya dijawab semua. Nah di konteks itu, baik
ombudsman maupun baik rekomendasi dari Komnas HAM, itu kan di ujungnya selalu ada presiden. Maka kalau memang tindakan presiden ini merupakan punya resonansi dengan apa yang dilakukan oleh kepolisian, tetap saja menurut saya ada pekerjaan rumah yang belum selesai. Bagaimana dengan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPK? Padahal itu pelanggaran administrasi yang kemungkinan sangat koruptif. Ya, misalnya backdated, ya, misalnya backdated tuh. Jadi apa istilahnya ya? Memundurkan tanggal-tanggal tertentu dalam pelaksanaan TWK. Bagaimana dengan temuan Komnas HAM yang mengatakan ada pelanggaran hak asasi, ada semacam diskriminasi, ada semacam bangunan stereotyping yang diserahkan kepada mereka, kemudian bangunan tertentu yang diserahkan kepada mereka seakan-akan mereka Taliban dan lain sebagainya, dan itu direproduksi secara massal. Nah, maksud saya adalah pekerjaan rumah ini tentu tidak selesai hanya sekedar dengan melempar mereka atau menyelesaikan mereka ke 57. Makanya saya mengatakan begini, satu, untuk memulihkan hak mereka secara administratif, sebenarnya KPK yang harus dijawab. Sebenarnya KPK yang harus bertanggung jawab. Tanggung jawab KPK diambil kepolisian itu satu hal, tetapi kemudian yang lain-lainnya KPK tetap harus bertanggung jawab. Temuan pelanggaran hak asasinya, mereka harusnya bisa ditanyakan dengan lebih detail. Temuan administrasinya harusnya dijelaskan lebih detail. Pada saat yang sama, ya presiden harus juga karena begini, tidak boleh ada dibiarkan pelanggaran hak asasi terjadi, kan? Dan presiden harusnya melakukan sesuatu untuk pada level itu. Jadi secara birokrasinya mungkin selesai, untuk penegakan administrasinya dan hak asasinya sudah selesai. Nah, pekerjaan rumah yang ketiga adalah presiden bukan hanya sekedar untuk menyelesaikan proses administrasi ini, karena biar bagaimanapun presiden bertanggung jawab, tapi pada saat yang sama memastikan kejadian serupa tidak terjadi lagi. Kejadian ini kan saya khawatir kalau kemudian ini bakal menjadi modus. Ya, ini akan menjadi modus baru. Baik. Itu ada kepegawaian yang tidak disukai, orang yang terlalu kritis, orang yang ingin memberantas korupsi dengan baik, hilangkan dengan cara bangun stigma-stigma semacam Taliban dan lain-lain sebagainya. Dan yang keempat, menurut saya selalu mengatakan kita tidak cukup untuk sekedar mencari jalan keluar dari problem yang ada, tapi sesekali juga harus memberikan hukuman bagi pelaku. Ya, orang yang membuat kerusakan ini. Saya sih mengatakan bahwa harusnya ada hukuman untuk KPK sendiri. Tetap harus ada hukuman terhadap posisi-posisi tertentu yang merusak proses ini dan akhirnya membuat turbulensi di sekitaran ini. Harus ada hukuman terhadap orang-orang yang selalu mencoba mengintervensi misalnya proses langkah presiden mau ambil. Ya. Karena berbagai cara pidato presiden sendiri sebenarnya kan sudah sangat memihak di awal, lalu kemudian tiba-tiba berbelok ke sana kemari. Nah, harus ada tanggung jawab itu. Baik. Harus jangan dibiarkan ada kejadian yang tidak pas, lalu kemudian dibiarkan tidak ada yang bertanggung jawab, lalu tiba-tiba dicari saja jalan keluar, lalu dianggap jalan keluar itu sudah menjadi jawaban begitu ya. Semua orang. Oke, baik. Sebelum saya tutup dialog ini, saya ingin minta tanggapan dulu dari Pak Yudi dan juga Pak Mala soal tadi PR-PR yang disebutkan Bang Uceng ini. Sejauh mana kemudian perjuangan Pak Yudi dan juga Pak Mala untuk mendapatkan jawaban dari perjuangan ini? Singkat saja. Ya, yang jelas bahwa kami tidak akan membiarkan pimpinan KPK itu begitu sudah memecat kami, wah sudah selesai. Tidak. Saat ini kami masih akan mengajukan perlawanan hukum. Dan kami kemarin sudah mengajukan keberatan pada pimpinan KPK dan belum dijawab sampai saat ini. Itu sebagai suatu proses bahwa ini tidak tinggal diam terhadap apa yang dilakukan oleh pimpinan KPK. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bahwa kami masih ingin memberantas korupsi di KPK sebagai penyidik, misalnya saya sebagai suatu cita-cita ketika saya pertama kali masuk KPK dari tahun 2007. Oleh karena itulah maka perjuangan ini harus tetap kami lakukan. Lepas dari bahwa kepolisian tidak membuka ruang bagi kami, tapi
perjuangan tetap menjadi hal utama bagi kami. Seperti itu, Mbak Eva. Baik, Pak Mala, silakan terakhir singkat. Ya, saya ada dua aja. Yang pertama gini, saya mau terima kasih lah untuk masyarakat, untuk tokoh, para guru besar, masyarakat sipil yang terus mendukung bersama kami mengawal proses ini sampai sekarang. Dan ke depan apa yang kami gagas soal perubahan, soal pemberantasan korupsi itu akan tetap terus diperjuangkan oleh saya dan saya yakin juga oleh teman-teman 57 lainnya. Caranya bagaimana? Menurut saya ada banyak ruang-ruang strategis yang bisa ditempuh dan menurut saya semua pilihan yang strategis bisa dilakukan untuk memperjuangkan perubahan pemberantasan korupsi yang lebih baik supaya Indonesia lebih maju ke depan. Baik. Itu posisi kita ke depan dan mudah-mudahan kita masih bisa terus jalan bareng dengan teman-teman di masyarakat sipil, tokoh masyarakat dan semuanya. Karena sekali lagi ini bukan gerakan personal tapi ini gerakan kolektif untuk kita semua supaya bangsa kita lebih maju. Itu sih poin saya. Baik, baik. Semoga Indonesia menuju ke arah yang lebih baik. Tentunya kita harapkan bersama. Pak Mala, Pak Yudi dan juga Bang Uceng, terima kasih atas diskusinya pada malam hari ini. Selamat malam Bapak-Bapak, salam sehat selalu. Terima kasih Mbak Eva. Selamat malam. CNN Indonesia Newscast segera kembali.